Shalom warga kerajaan dimanapun kita berada, senang kembali kita berjumpa dan saya percaya saudara kita akan melewati hari-hari ke depan dan kita harus antusias, harus exciting karena kita berjalan bersama dengan Tuhan yang luar biasa, bersama dengan Tuhan yang hebat. Oleh sebab itu, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan karena saya percaya firman Tuhan ini akan menuntun setiap langkah kita. Karena kita tahu bahwa setiap langkah kita mungkin dalam kehidupan ini kita nggak selalu mulus, kita nggak selalu berjalan seperti apa yang kita rindukan, kita inginkan, tapi mungkin saja dalam kita melangkah, kita mengalami hal-hal yang di luar kemampuan kita, di luar apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita. Oleh sebab itu, pemazmur menulis dalam kitab Mazmur, pasal 118 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara, kalau kita melihat penulis kitab Mazmur ini adalah seorang pemazmur yang dia saudara punya keintiman dengan Tuhan. Tapi saudara, bukan berarti orang yang intim dengan Tuhan kehidupannya akan selalu mulus-mulus saja saudara. Ya, karena saudara dalam firman Tuhan ini dia menceritakan tentang kehidupan pribadinya bahwa dia pun sebagai seorang pemazmur ada saatnya dia mengalami sesuatu masa yang tidak enak sampai dia berkata dia mengalami kesesakan dengan apa yang harus terjadi dalam kehidupannya. Dan dalam terjemahan lamanya dikatakan begini, maka dalam hal kesukaran aku telah berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pun telah mendengar daku dan diberinya kepadaku keluasan. Saudara, jadi disinonimkan dalam terjemahan baru dan terjemahan lama, kata kesesakan ini sama dengan berbicara tentang kesukaran. Dalam kehidupan ini, suka atau tidak suka, kita akan diperhadapkan dalam kesukaran-kesukaran. Dan saudara, mungkin kesukaran yang ada dan diizinkan terjadi dalam hidup kita itu sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, menjadi pribadi yang lebih hebat lagi, menjadi pribadi yang tentunya akan mengalami keserupaan Kristus waktu kita menghadapi seperti itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana respon kita waktu kita mengalami situasi kesesakan, waktu kita mengalami situasi kesukaran? Karena kalau saudara melihat dari kata kesesakan, apa itu kesesakan sebetulnya? Kesesakan itu adalah sesuatu kondisi di mana saudara waktu orang mengalami kesesakan itu berbicara dia akan mengalami kesulitan untuk bernafas. Ya, dan saudara kita tahu bahwa nafas itu adalah tanda kehidupan. Waktu seseorang sulit bernafas, artinya saudara, tanda-tanda kehidupan itu saudara sudah semakin saudara bisa kabur dalam hidupnya. Oleh sebab itu saudara, kalau seseorang yang sudah nafasnya 1, 2, itu sudah menggambarkan orang itu kondisi sudah semakin gawat, sudah semakin darurat saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini digambarkan tentang kesesakan ini bicara kesukaran yang saudara dan saya alami. Nah, kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, apapun yang kita alami, kalau saudara dan saya dibawa dalam saat-saat mengalami kesesakan atau kesukaran seperti itu, bagaimana respon kita? Nah, firman Tuhan dalam Mazmur pasal 119 ayat 143 dikatakan, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Nah saudara, dari 2 ayat yang kita baca dan kita akan renungkan hari ini, kita akan melihat waktu kita mengalami kesusahan, kita mengalami kesukaran dalam hidup kita. Yang pertama, kita diajar, kita harus terus belajar berseru kepada Tuhan. Ya, kita harus bangun hubungan kita dengan Tuhan, kita teriak kepada Tuhan. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak, bagaimana kalau kita sedang nafasnya aja sesak, kita bisa teriak-teriak. Saudara, saya percaya kalau saudara memanggil nama Tuhan, ada kekuatan ilahi yang akan menolong saudara, memampukan saudara untuk berseru kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, teriaklah kepada Tuhan. Karena saya percaya teriakan saudara, kalau itu berdasarkan dengan iman percaya saudara kepada Tuhan, berdasarkan dengan ketulusan yang datangnya dari hati saudara yang terdalam, Tuhan akan melihat, Tuhan akan menolong saudara. Hari ini apa yang menjadi kesesakan hidup saudara? Mungkin finansial, mungkin hubungan, mungkin rumah tangga saudara,
Maka saya mau mengajak kita semua, mari kita berserulah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Karena yang sanggup mengangkat segala kesesakan saudara, itu cuma Tuhan yang empunya saudara dan saya. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada saudara, untuk kita bisa melawan kesesakan, kita melawan kesukaran yang datang dalam hidup kita, yaitu kita tetap hidup dalam perintah Tuhan. Haleluya, haleluya. Apapun kondisi saudara hari ini, kalau saudara bilang, kalau orang sedang sesak seperti kalau saudara datang ke kolam renang, ya tiba-tiba saudara di bawah tempat yang dalam, itu saudara udah ngap-ngapan saudara ya. Saya mau bilang sama saudara terkasih dalam Tuhan, itu gambaran yang seakan-akan sulit keadaan. Tapi waktu saudara tetap hidup dalam perintah Tuhan, saya percaya tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong saudara dan saya. Izinkan saya bersaksi dalam kehidupan saya, berkali-kali saya ditolong oleh Tuhan. Saya tahu kalau saya boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan dan karena pertolongan Tuhan yang pencipta langit dan bumi yang hebat, intervensi dalam kehidupan saya. Karena saudara, selain saya berseru kepada Tuhan, saya mau belajar hidup dalam perintah Tuhan. Seringkali kita diintimidasi waktu mengalami kesesakan untuk kita tidak hidup lagi dalam perintah Tuhan. Mungkin kita ditawarkan, ada cara-cara instan di luar dunia sana yang menawarkan kita untuk kita segera menyelesaikan masalah tersebut dengan cara-cara tersebut. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, jangan goyah. Tapi hari ini saya mengajak kita semua, tetaplah hidup dalam perintah Tuhan. Percayalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, yang akan menolong dan mengangkat saudara dari lembah kesesakan dan kesukaran dalam hidup saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dimanapun saudara berada. Kalau hari ini saudara sedang mengalami kesesakan, kesukaran dalam apapun yang saudara sedang hadapi, izinkan saya berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara, taruh tangan kiri di dada saudara, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, dimanapun saudara-saudara yang mendengar daripada program ini, kami berdoa kalau sedang mengalami kesukaran, sedang mengalami kesesakan, kami berdoa, kami punya Tuhan yang luar biasa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau maha hadir, Engkau menjamah dimanapun kami berada dalam nama Yesus, memberikan kelepasan, memberikan kelegaan, memberikan kami Tuhan jalan keluar, bukakan jalan-jalan yang seakan-akan tertutup. Karena kami tahu pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat untuk menolong kami, mengangkat kami dari lembah kesesakan dan kesukaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami dan hamba melepaskan shalom, melepaskan damai sejahtera sukacita bagi setiap kami. Haleluya. Amin.